Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas ya, MongoDB menggunakan shell yang ada di terminal saya, nanti ada juga menerapkan ya di command prompt. Lalu bagaimana Pak kalau kita ingin menggunakan MongoDB tapi ada versi GUI-nya ya, ada graphical user interface-nya, ada antarmukanya. Nah, ini ada sebenarnya, ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Ini kalau di tutorialnya di petanikode.com itu ada sebenarnya namanya robot 3T ini, tapi yang versi lain, yang contoh lain itu bisa kita gunakan namanya MongoDB Compass, ya, MongoDB Compass. Nah, syaratnya ya untuk bisa menggunakan ini, ya tentu dia harus install dulu ya, menginstall, MongoDB Compass-nya di sini ya, mongodb.com/try/download/compass ya, ada di sini. Nanti tinggal disesuaikan platformnya mau Windows atau, macOS ya, disesuaikan saja nanti. Untuk versinya setiap, pilih yang stable ya, yang stabil. Nah, jadi ini adalah GUI ya, Graphical User Interface, untuk MongoDB, ya, yang, membolehkan kita untuk, membuat ya, keputusan secara pintar ya dari, eee, struktur dokumen milik kita, query juga, indexing, ya dan lain sebagainya. Oke, setelah di-download nanti jangan lupa install ya. Di install-nya ada beberapa contoh ya. Kalau kemarin yang saya berikan link-nya itu ada di sini ya, penggunaan MongoDB ya, di ngodingdata.com ya, ngodingdata.com di sini ya. Ini cara penggunaannya. Kalau install-nya, ya nanti disesuaikan saja. Kalau saya di macOS itu hasil filenya seperti ini, ya, .dmg ini miliknya macOS. Jadi kalau di-extract ada berupa file, lalu tinggal di-drag di dalam application, nanti muncullah icon MongoDB Compass. Ya, ketika diklik akan nyala seperti ini, akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita konekkan. Nah, cara mengkonekkannya ketika diaktifkan, syaratnya Mongonya adik-adik harus aktif semua ya, yang ada di sini ya, harus aktif. Kalau tidak aktif dia tidak akan running ya. Bisa kita coba, bisa stop dulu servisnya yang ada di Mongo. Kalau saya konekkan, ya dia akan failure ya atau gagal. Karena tidak ada servis yang nyala ya, tidak ada servis yang menyala. Jadi syaratnya harus servisnya menyala dulu ya. Kan lama sekali ya. Nah nih, connect, refuse, jadi ditolak ya. Jadi memang tidak ada servis yang menyala, portnya 27017, maka kita harus aktifkan dulu ya, aktifkan dulu baru bisa. Oke, successfully. Saya, lebih prefer untuk menggunakan yang ini ya, yang field connection infill individually ya. Kita ketik localhost 27017, authentication-nya boleh dikosongkan ya. Oke, nah ini persis yang ada di sini. Jadi kalau ada dicek ya, kalau ada dicek DB, nah kalau kita lihat di sini toko buku disesuai ya, sesuai yang ada di sini ya. Jadi
Kalau tadi create kita harus meng-create database dulu. Nah, ini juga sama, hanya saja ini bentuknya sudah berupa antarmuka berbasis web, gitu. Jadi misalnya kita buat create database, kayak tadi ya, misal buku-buku, ya, buku itu ya. Nah, di sini ada buku, collection-nya, kita bisa tambahkan, ya. Klik tadi di database-nya namanya ya koleksinya namanya buku, lalu kita bisa lakukan 2 ini. Nah, 2 ini apa? Untuk menambahkan data di dalam MongoDB Kompas itu ada 2 cara. Bisa import file, bisa juga insert dokumen. Jadi memasukkan, secara manual. Nah, kalau adik-adik punya data, misal CSV atau JSON, itu silahkan, bisa diimport ya. Jadi kalau saya punya CSV, misal saya letakkan di sini, harga emas misal, nah ini bisa terbaca dengan syarat hati-hati dengan pemisahnya. Kalau karena di sini titik koma, maka saya gunakan semikolon misal, maka akan terpisah. Lalu jangan lupa, misal di sini ada tipenya, ini kalau di tipenya di MongoDB cukup fleksibel, boleh berupa string semua, boleh adik-adik tentukan eee, dengan tipe tertentu itu boleh, silahkan. Misal saya gunakan string semua ya gitu ya. Ya dia akan tetap terimport dan bisa jalan, ya. Nah, ini sudah terimport semua. Jadi ada datanya ya, ada ID, timestamp, filenya ini, convert date, ini harga emasnya ini sekian, ya dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak caranya untuk misal, eee, kalau ingin secara manual ya, misalnya kita create collection-nya, koleksi buku misal. Nah, ini bisa kita masukkan satu persatu. Insert dokumen, ya, pilih add data, insert dokumen, pilih strukturnya seperti ini, biar ID-nya tergenerate otomatis, kita tambahkan. Misal, ya kalau mengikuti tutorial yang ada di dalam tadi, nah ini misal, ya kita tambahkan buku, ya, harganya seberapa? 10.000, ya. Lalu pensil, harganya 25.000. Menghapus 1.000. Nah, oke, kalau sudah di-insert aja langsung, maka akan muncul seperti ini. Bagaimana Pak cara mengupdate-nya? Tinggal diklik saja, diganti ya, misal 30.000 ya, menghapus misal menjadi papan tulis. Karena sudah GUI jadi tidak perlu repot-repot untuk melakukan, sintaks seperti tadi. Tapi tetap adik-adik perlu tahu tadi ya, bahwa ini loh bedanya antara mengetik sintaks di dalam shell dengan di dalam, antarmuka menggunakan, MongoDB Kompas seperti ini. Kalau menambahkan data juga sama tadi ya, sama misal buku lagi, ya buku tulis misal, ya 4.000 misal, pensil 4.000 ya dan sebagainya. Nah, Adik bisa lihat bahwa strukturnya ini sangat dinamis sekali ya, tidak tidak pasti, atributnya. Kalau kita bilang atribut, mesti harus ada buku tulis sama buku-buku, tidak. Di sini buku, di sini harus buku, tidak. Di sini buku tulis, di sini juga buku tulis, tidak. Sangat fleksibel sekali. Tapi tentunya kita harus menyesuaikan juga dengan
sistem yang kita inginkan, sistem sistem penyimpanan database yang kita inginkan. Apakah ingin konsisten atau bisa bermacam-macam variasi nilainya, variasi datanya. Tapi kebanyakan yang saya lihat adalah orang-orang menggunakan ini tetap konsepnya sama seperti yang ada di database MySQL, untuk menyimpan ya data yang mempunyai format tertentu, tetapi mungkin dijembatani dengan menggunakan, NoSQL ya, di mana dia cukup fleksibel, cepat ya, tidak ada relasi, kalau mau menampilkan jutaan, ribuan data juga boleh gitu ya, silakan, itu bisa di-import di sini semua. Kalau mau menghapus gimana Pak? Ya bisa per collection juga bisa, ya, per data ya maaf, per data juga bisa. Misal kalau mau menghapus collection-nya juga bisa. Drop collection, kita tulis koleksi buku, dia akan hilang, ya, tinggal buku saja, gitu ya. Jadi, ya seperti ini, kalau ingin punya data banyak bisa dilakukan analyze ya, ya, bisa juga ada beberapa fitur yang perlu dieksplorasi sebenarnya ya. Ya, tapi untuk basically-nya ini bisa tahu bahwa, ya inilah, database NoSQL ya, NoSQL yang di mana paradigmanya sangat berbeda dengan, dengan MySQL ya. Nah, ini masih ada sebenarnya masih ada tahapan lagi ya tadi ya. Bukan hanya disimpan di dalam database ini saja, tapi bagaimana menyambungkan database ini dengan bahasa pemrograman misal PHP, Python, ya, Android dan sebagainya. Itu nanti ada di pemrograman web ya, di mata kuliah bahasa pemrograman web. Oke, mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti bisa dipraktekkan ya, di tempat masing-masing dan juga bisa didokumentasikan. Oke, terima kasih, mungkin saya tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.